maupun juga untuk melayani Tuhan. Ya, kami juga menyapa seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, yang dengan setia, dengan tekun mengikuti rangkaian ibadah kita ataupun pemberitaan firman Tuhan ini melalui channel kita GBI UC Batam. Tuhan memberkati kita di dalam limpah kasih anugerahnya. Kita bersyukur kalau di setiap ibadah kita Tuhan selalu memberikan kita kebenaran kepada firman-Nya untuk menjadi pegangan, bahkan juga penuntun dalam hidup kita, dalam perjalanan rohani kita sampai kepada tujuan, yaitu Sion, Yerusalem surgawi yang menjadi sasaran ataupun target yang mau dicapai oleh orang-orang percaya. Oleh sebab itu kita harus mengerti, ya saudaraku, rencana Tuhan ataupun waktunya Tuhan. Dalam ibadah pagi, bahkan juga pada kesempatan ini, saya masih memberikan tema yang sama, yaitu memahami waktunya Tuhan. Ya, nas ini dikutip dari 2 Korintus pasal yang ke-6, dari ayat pertama sampai kepada ayatnya yang kedua. Sekali lagi, tema bagi kita memahami waktunya Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-6, dari ayat 1 sampai kepada ayatnya yang kedua. Ya, sebelum lebih jauh kita memperhatikan, mari sebentar nats firman ini dibacakan dulu supaya kita mengerti, memahami dari tema yang diusung pada hari ini. Ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebagai teman-teman sekerja, Ya. kami menasihatkan kamu Terus. supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ya. Sebab Allah berfirman, Ya. pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ya. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Iya, puji Tuhan, saudara. Ini suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus secara khusus, tetapi secara umum surat ini ditujukan kepada semua orang yang percaya, baik saya maupun saudara yang hadir pada hari ini. Amin. Amin. Bahkan bagi semua orang percaya dimanapun berada. 2 hal kita perhatikan di sini. Yang pertama-tama itu ayat 1. Supaya jangan sampai kasih karunia yang Tuhan berikan itu menjadi sia-sia. Nah, dikatakan begini dalam ayat pertama, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu. Ini surat dalam bentuk nasihat. Iya, sudah mengingatkan, ya, supaya jangan sampai melalaikan, melupakan ataupun mengabaikan. Apa nasihatnya? Supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jangan kasih karunia Allah yang sudah kita terima menjadi sia-sia. Saya menyampaikan bahwasanya segala sesuatu yang kita miliki, yang kita punya, yang ada pada kita, semua adalah kasih karunia Tuhan. Amen. Kita dilahirkan ke bumi ini tidak membawa apa-apa. Kita dilahirkan ke bumi ini dengan telanjang, dan kita pun akan keluar dari bumi ini dengan telanjang dan tidak membawa suatu apapun. Dan kalau selama di bumi ini kita memiliki, kita memperoleh sesuatu, karena kita memperolehnya dari Tuhan. Karena Tuhan menganugerahkannya. Tidak seorang pun dapat menarik kepada dirinya kalau Tuhan tidak mengaruniakan. Ya, itu sangat jelas kalau kita memperhatikan dalam Injil Yohanes maupun juga dalam kitab Korintus pada pasalnya yang keempat. Ya sudah, sehingga tidak ada suatu pun yang bisa kita banggakan, kita sombongkan. Kalau kita bisa hidup karena Tuhan memberikan nafas. Amin. Kalau kita sehat karena Tuhan memberikan kesehatan. Amin. Kalau kita mendapat umur yang panjang, setiap tahun Tuhan tambahkan umur kita karena Tuhan mengaruniakan. Kalau kita bisa memiliki pakaian, kita bisa memiliki barang sesuatu yang bisa kita pakai, kita kenakan, sesuatu yang bisa kita makan, kita nikmati, karena Tuhan mengaruniakannya. Amin. 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 Ya, demikian juga dengan keselamatan. Oleh sebab itu, apa yang telah Tuhan karuniakan kepada kita jangan sampai menjadi sia-sia. Kalau Tuhan memberikan umur yang panjang, Tuhan berikan hidup, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan keselamatan, jangan sampai sia-sia. Jangan kesehatan yang Tuhan beri kita sia-siakan, hidup yang Tuhan beri kita sia-siakan, berkat yang Tuhan beri kita sia-siakan, kesempatan yang Tuhan beri
kita sia-siakan kepintaran, hikmat, pengetahuan yang Tuhan beri, jangan sampai menjadi sia-sia. Kita bisa pintar karena Tuhan karuniakan. Ada orang belajar terus, tetapi ininya nggak jalan. Iya. Kalau kita bisa mengerti, kita bisa menangkap, ya saudaraku, kita bisa berkembang, kita bisa menjadi pintar mengetahui sesuatu, bahkan banyak hal, dan kita punya skill karena Tuhan karunia. Tapi jangan menjadi sia-sia. Ya, orang pintar tetapi kepintarannya sia-sia. Orang punya skill tetapi skillnya sia-sia, tidak berguna. Ya, contohnya ada orang pintar bahasa Inggris. Dari masa kecilnya mungkin sudah pintar bahasa Inggris, tetapi selama hidupnya bahasa Inggrisnya nggak berguna. Nggak berguna. Ya, harusnya digunakan. Ya. Ini orang-orang muda kalau bisa berbahasa Inggris, khotbah saya ini terjemahkan dalam bahasa Inggris supaya bisa memberkati banyak orang. Bukan hanya Indonesia saja, di luar pun bisa diberkati. Haleluya. Haleluya. Saudara bisa bahasa Thailand, terjemahkan ke bahasa Thailand supaya orang Thailand diberkati. Amin. Contoh saja. Iya. Jadi apa yang Tuhan karuniakan jangan sampai menjadi sia-sia. Ini nasihat yang pertama. Iya, saudara. Nah, jadi bukan hanya kepada orang Korintus secara khusus, tetapi secara umum kepada semua orang percaya, baik saya maupun saudara. Ya, segala karunia yang sudah kita peroleh dari Tuhan, termasuk keselamatan, bahkan juga pengurapan rohnya yang diberikan kepada kita, jangan sampai menjadi sia-sia. Ayatnya yang kedua dilanjutkan. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Jadi ada waktunya Tuhan berkenan, ada waktunya Tuhan tidak berkenan. Ketika aku berkenan mendengarkan engkau, aku akan mendengar, kata Tuhan. Lalu dilanjutkan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Berarti ada waktunya Tuhan menyelamatkan, ada waktunya Tuhan membiarkan binasa. Ada waktunya Tuhan memberikan kesempatan, ada waktunya Tuhan menutup kesempatan. Tidak selamanya kesempatan itu ada. Ya, tidak selamanya Tuhan berkenan mendengarkan doa seruan kita. Oleh sebab itu dikatakan, pada waktu aku berkenan mendengarkan engkau, aku akan mendengar. Berarti ada waktunya Tuhan tidak mau lagi mendengar. Tuhan akan menutup telinganya terhadap doa seruan manusia. Tapi ada waktunya dia mau mendengar. Dan dilanjutkan, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Hari ini, selama masih dapat dikatakan hari ini, hari inilah waktunya Tuhan berkenan, hari inilah waktunya Tuhan menyelamatkan. Haleluya. Haleluya. Nah, kembali kepada tema kita. Tema kita tadi adalah memahami waktunya Tuhan. Iya. Memahami waktunya Tuhan. Saudaraku, hal yang pertama yang saya mau sampaikan bahwasanya Tuhan selalu bekerja sesuai dengan waktu. Tuhan tidak pernah bekerja di luar waktu. Tuhan selalu bekerja sesuai dengan waktu. Oleh sebab itu, Tuhan menetapkan waktu bagi segala sesuatu. Ya, seperti kita pengkhotbah mencatat, ada waktunya lahir, ada waktunya mati. Ada waktunya kita menangis, ada waktunya kita tertawa. Ada waktunya kita meratap, ada waktunya kita menari. Ada waktunya kita mengumpulkan, ada waktunya kita membuat. Ya, segala sesuatu ada waktunya. Dan waktu yang Tuhan tentukan itu adalah waktu yang paling tepat dan waktu yang paling indah. Sekalipun waktunya Tuhan dengan waktunya kita itu berbeda. Waktunya kita, segala sesuatu itu ingin yang mudah dan instan. Berbeda dengan Tuhan. Ya, kalau kita maunya semua instan. Mau kaya, instan. Mau pintar, instan. Ya. Mau dipakai Tuhan, instan. Mau jadi hamba Tuhan, instan. Itu manusia. Segala sesuatunya mau yang instan, yang mudah, tanpa proses. Beda dengan Tuhan. Ya. Kalau waktunya Tuhan,
itu adalah kebenaran. Tuhan sudah menentukan semua waktu. Ini waktu penyelamatan, ini waktu penghukuman, ini waktu penciptaan, ini waktu pemusnahan, kehancuran. Dalam ibadah pagi saya sampaikan ada waktunya Tuhan mencipta. Dia ciptakan langit dan bumi, dia ciptakan segala isinya dalam Kejadian pasal pertama. Tetapi ada waktunya Tuhan menghancurkan. Ya, sampai nanti unsur-unsur langit dan bumi pun akan berjatuhan oleh nyala api. Dalam ibadah pendalaman Alkitab pada hari Jumat saya menekankan, saya menyampaikan bagaimana nanti ketika materai-materai itu dibuka dan juga sangkakala, penghukuman sangkakala itu dinyatakan, saudaraku, maka bumi dan laut itu akan rusak. Padahal dulu Tuhan ciptakan itu begitu indah. Jadi ada waktunya Tuhan menciptakannya, ada waktunya Tuhan menghancurkannya, meruntuhkannya. Ada waktunya Tuhan menyelamatkan manusia, ada waktunya Tuhan akan menghukum manusia. Ada waktunya Tuhan merendahkan kita, ada waktunya Tuhan mengangkat kita. Ada waktunya Tuhan mengajar kita, mendidik kita. Ada waktunya Tuhan memberikan ujian-ujian bagi kita. Mulai dari ujian yang biasa, ujian yang berat, Tuhan akan izinkan. Oleh sebab itu sekali lagi, bicara tentang memahami waktunya Tuhan, hal yang pertama yang perlu kita mengerti, Tuhan selalu bekerja sesuai dengan waktu. Sesuai dengan waktu. Kadang-kala bagi manusia sudah terlambat, tapi bagi Tuhan tidak. Ya, tidak, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Salah satu contoh, ketika Yesus dalam pelayanan di bumi ini, dia dari kota ke kota, dari desa ke desa, menyembuhkan orang sakit, memberitakan keselamatan kerajaan sorga kepada semua manusia. Suatu waktu, saudara daripada Marta, Maria yang bernama Lazarus sakit. Lalu berita itu disampaikan kepada Yesus. Itu dalam Yohanes pasal 11. Yesus sudah mendengar berita itu. Lazarus sakit keras. Tetapi Yesus tidak langsung datang. Sampai akhirnya Lazarus itu mati. Setelah mati dikubur. 4 hari kemudian setelah dikubur baru Yesus datang. Menurut manusia sudah terlambat. Maka ketika Yesus berkata kepada saudaranya Marta dan Maria, di mana engkau membaringkannya, di mana engkau menguburkannya? Mereka menjawab, Tuhan, sudah 4 hari, sudah berbau. Yesus berkata, di mana? Lalu Yesus dibawa ke kubur itu. Menangislah Yesus. Dan Yesus berkata, buka. Lalu Yesus berseru, Lazarus. Maka Lazarus pun keluar dari kubur itu. Padahal sudah 4 hari. Bagi manusia sudah terlambat, tetapi bagi Tuhan tidak terlambat. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu waktunya Tuhan. Kenapa demikian? Yesus berkata, supaya Bapa dimuliakan di dalam anak. Supaya Bapa dimuliakan di dalam Yesus. Maka tadi saya sampaikan, waktunya kita dengan waktunya Tuhan berbeda. Kalau kita manusia maunya segala sesuatu itu instan. Kalau ada yang sakit maunya didoakan, begitu didoakan langsung sehat. Ya, yang demam, yang panas tinggi, udah mulai stek, ya ketika didoakan maunya langsung dingin kayak es. Manusia. Ya, tapi beda dengan waktunya Tuhan. Ya. Maunya manusia ketika mendengarkan khotbah, engkau adalah orang-orang yang hebat, saudara adalah orang-orang yang diberkati, saudara adalah anak-anak Tuhan, ahli waris pemilik kerajaan sorga. Saat itu juga terjadi. Ya, begitu pula langsung datang orang antar berkat. Maunya, ya manusia. Tetapi Tuhan beda. Waktunya kita dengan waktunya Tuhan itu berbeda. Iya, saudaraku. Maunya manusia itu waktunya segala sesuatu itu instan, tetapi Tuhan tidak. Tuhan sudah menetapkan, sudah menentukan kapan tepatnya kita disembuhkan, kapan tepatnya yang mati ini dibangkitkan, kapan tepatnya kita diangkat, dipermuliakan, kapan tepatnya kita diberkati oleh Tuhan, kapan tepatnya
memiliki waktu yang paling tepat. Maka orang yang tidak mengerti waktunya Tuhan, wah ini seringkali kecewa dalam mengikuti Tuhan. Orang yang tidak mengerti saatnya Tuhan, ini seringkali menyia-nyiakan. Orang namanya tidak mengerti waktu. Ya, saudara. Orang kalau tidak mengerti waktu, wah ini repot. Susah. Ya, kalau tidak mengerti waktu. Contohnya saya berikan contoh. Hari Senin tanggal 3 Juli ada pembagian sembako gratis di GBI UJN Kaping Mandiri. Ya. Pengumuman itu, berita itu kita dengar. Lalu kita datang jam 2 siang. Ternyata udah selesai. Ya. Karena pembagiannya dari pagi sampai jam 12. Ya. Kita tahu berita itu, tetapi kita tidak tahu waktu. Kenapa? Pengobatan gratis akan diadakan pada hari Kamis tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kita tahu, kita dengar berita itu, kita semangat. Tapi kita nggak tahu waktunya. Kapan? Ada kalanya kita terlambat, ada kalanya kita kecepatan. Dulu ketika kota kita, negeri kita ini belum terlalu maju, pesawat belum terlalu banyak, biasanya itu angkutan itu bus antar daerah, antar provinsi, antar kabupaten, antar kota, dan antar desa. Ada bus sekali lewat dalam sehari, tapi dia nggak tahu kapan waktunya. Contohnya Bimbar dari Dapur 12 ke Cukur. Kalau sekarang kan sudah ramai kan. Kalau dulu di awal-awal kan belum terlalu banyak. Ya, nggak tahu waktunya. Memang tahu ada setiap hari 2 kali dalam sehari. Ya, tahu. Lalu dia datang kecepatan. Ya, Bimbarnya jamnya jam 10, dia datang jam 8. Dia tunggu-tunggu belum lewat. Dia tunggu-tunggu sampai jam 9 belum lewat. Sampai tengah 10 belum lewat, akhirnya ketiduran karena terlalu cepat. Seperti 5 gadis yang bodoh. Pas jam 10 lewat, jam 10 lewat 5 dia terbangun. Ikut ke jodoh? Enggak. Kenapa? Dah tahu waktunya. Dia hanya tahu bahwasanya Bimbar akan lewat. Orang kalau tidak tahu waktunya, kapan Tuhan memberkati, kapan Tuhan menyelamatkan, kapan Tuhan mengangkat, kapan Tuhan datang, kapan masa kemurahan bagi gereja, kalau tidak mengerti, kapan masa penghukuman, kalau tidak memahami. Yesus pernah berkata begini tentang Yerusalem. Yerusalem itu adalah gambaran umat jemaat. Engkau tidak tahu kapan saat damai sejahtera melawatmu. Andai engkau mengetahui saat Tuhan melawatmu, maka damai sejahteramu tidak akan berkesudahan. Tetapi engkau tidak mengerti saat Tuhan melawat, katanya. Injil Lukas ya. Coba Lukas, kalau tidak salah Lukas 19. Iya, Lukas 19. Boleh dari ayat 42 dulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga Ya. engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Ya, kalau hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, untuk kebahagiaanmu, untuk masa depanmu, untuk keluargamu.
kata Tuhan. Terus, Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. ya, tetapi sekarang hal itu tersembunyi, tertutup, sehingga engkau tidak mengerti kapan waktunya Tuhan melawatmu. Coba terus. Sebab akan datang harinya Ya. bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, Terus. lalu mengepung engkau Ya. dan menghimpit engkau dari segala jurusan, Terus. dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, Ya. dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak Ya. di atas batu yang lain. Terus. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Karena engkau tidak tahu saat kapan Tuhan melawat engkau. Ini kan perkataan Yesus, dan hal itu sudah digenapi. Kapan itu digenapi? Kalau saudara ingat, saya sampaikan dalam ibadah PA tahun 70 Masehi, Jenderal Titus itu mengobrak-abrik, meruntuhkan, menghancurkan Yerusalem, termasuk menghancurkan bait suci yang dibangun oleh Kores. Kores membangunnya, setelah itu direnovasi, diperbaiki, diperindah oleh Herodes demi mengambil hati orang Israel. Tetapi tahun 70 Masehi itu diruntuhkan, dihancurkan oleh Jenderal Titus. Karena dia berhasil merebut Yerusalem, menghancurkan bait suci, akhirnya Titus itu diangkat menjadi kaisar. Itu digenapi. Maka sejak itu Israel betul-betul tercerai-berai ke segala bangsa. Barulah tahun 1948 Israel merdeka. Masih lebih dahulu Indonesia, karena mereka sudah diserahkan Tuhan kepada segala bangsa. 6 juta lebih ya pernah dibantai ya oleh Nazi ya, di Jerman. Ya, bahkan sampai hari ini masih banyak terserak di segala bangsa. Yang saya mau sampaikan, kenapa demikian? Bukankah mereka bangsa pilihan? Bukankah mereka umat pilihan? Bukankah mereka adalah ahli waris? Bukankah mereka itu adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan? Benar. Tetapi ketika Yesus datang untuk melawat mereka, mereka menolak Yesus sebagai terang. Maka Yesus berkata, engkau tidak tahu saat kapan Tuhan melawat engkau. Siogianya engkau akan menerima damai sejahtera, masa depan yang indah untuk hidupmu, untuk anak-anakmu, untuk masa depan keluarga. Tapi hal itu tertutup bagimu. Ya. Maka dalam ayat lain, seperti dalam Matius pasal 23 ayat 37, Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem, ia menangisi Yerusalem. Berkali-kali aku mengutus nabi-nabiku kepadamu, karena aku rindu, aku ingin mengumpulkan kamu, mempersatukan kamu seperti induk ayah mengumpulkan anak-anaknya, tetapi kamu tidak mau, kata Tuhan. Tidak mengerti waktunya Tuhan. Ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, Ya, terus. engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu Ya. orang-orang yang diutus kepadamu. Ya, terus. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, Ya. sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Terus. Tetapi kamu tidak mau. Kamu tidak mau. Ya. Aku berusaha mengumpulkan kamu, ya, tetapi kamu tidak mau. Maka kita harus mengerti kapan waktunya Tuhan mengumpulkan kita, membawa kita menjadi satu kumpulan. Sampai nanti puncak kumpulan itu adalah di Sion, Yerusalem. Kitab Ibrani kan mencatat demikian, kamu sudah datang ke bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem baru, Yerusalem surgawi, kepada suatu kumpulan yang meriah, yang namanya terdaftar di sorga, yang disebutkan sebagai jemaat anak-anak sulung. Ya. Jadi Tuhan impulkan. Sama seperti kita sekarang ini Tuhan impulkan kelompok-kelompok kecil
Ya, ada lagi Tuhan himpunkan di kelompok yang lain, kelompok-kelompok kecil, gereja-gereja yang lain. Suatu waktu nanti Tuhan akan menghimpunkan kita bersama-sama ketika pertemuan di udara. Maka di sana nanti akan dikumpulkan semua dari segala penjuru, dari segala bangsa, dari segala kaum dan bahasa, dari semua tempat. Tapi kita masuk dalam perhimpunan itu, dalam kumpulan itu, karena kita mengerti kapan waktunya Tuhan melawat kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Iya, coba terus. Lihat rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi Iya, sunyi. karena kamu tidak mau, kata Tuhan. Lihat, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi terus. Dan aku berkata kepadamu, Ya. mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Terus. Hingga kamu berkata, Ya. diberkatilah dia yang datang dalam nama Dan itu Tuhan. sudah terjadi. Sebagaimana disampaikan, Yerusalem itu pernah diruntuhkan, dihancurkan sampai menjadi sunyi sepi. Ya, ketika kerajaan Romawi menguasai dunia, ya saudara, dan Israel betul-betul diserahkan ke segala penjuru. Sampai tiba nanti waktunya mereka akan berkata, diberkatilah dia, Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Dan berlanjut, Yesus tidak hanya sampai di sini. Lalu dia membawa murid-muridnya keluar dari bait suci dan menunjukkan kepada murid-muridnya gedung-gedung yang indah, yang bagus, yang mewah, yang tinggi, dan akan bagaimana nasibnya. Pasal 24 ayat 1. Bait Allah akan diruntuhkan. Iya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Iya. Maka datanglah murid-muridnya dan menuju kepada bangunan-bangunan bait Allah. Terus Ia berkata kepada mereka, ya, kamu melihat semuanya itu? lihat semuanya itu. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Ya. Semuanya akan diruntuhkan. Ya. Yesus berkata, lihat semua ini, gedung-gedung ini, walau ini terbuat dari batu-batu yang hebat, yang kuat, yang bagus dan indah, tetapi tidak satu batu pun akan tetap di situ. Suatu waktu ini akan runtuh. Saudara lihat bagaimana zaman akhir ini ada banyak gedung-gedung yang runtuh karena perang, karena gempa, karena banjir bandang, dan masih banyak peristiwa-peristiwa yang membuat gedung-gedung itu menjadi runtuh dan hancur. Dan itu belum. Ya, kita sudah belajar kitab Wahyu dalam ibadah pendalaman Alkitab. Bagaimana materai-materai penghukuman ketika dibuka, dan nanti sangkakala penghukuman ketika dibunyikan akan lebih mengerikan. Ya sudah. Dan dunia akan menjerit, menangis. Orang-orang yang kaya pun sekali, bahkan para petinggi-petinggi juga nanti akan menjerit ketika waktu Tuhan sudah tiba. Ya. Lalu murid-murid bertanya, kapan itu terjadi Tuhan? Kapan kehancuran itu dan kapan kedatanganmu? Wah, ini pertanyaan dari murid-murid. Karena murid-murid juga ingin tahu soal waktu. Ya, ayat 3. Ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, Terus datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. ya. Kata mereka, Ya. katakanlah kepada kami, Terus. bila manakah itu akan terjadi, Terus. dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ya. Lalu murid-murid bertanya, karena mereka ingin tahu waktunya Tuhan. Ya. Kapan itu akan terjadi Tuhan? Kehancuran itu kapan? Penghukuman itu kapan? Dan apa tanda-tanda tentang kedatanganmu? Kapan waktu kedatanganmu? Yesus tidak menjawab tahun sekian, bulan sekian, hari ini tidak. Tetapi Yesus memberikan jawaban. Jawaban yang pertama, bahwasanya akan muncul penyesat-penyesat. Yesus memberikan tanda-tanda soal zaman supaya murid-murid betul-betul bersiap-siap dan selalu berjaga-jaga. Yang pertama tahu Yesus sampaikan bahwasanya akan muncul penyesat-penyesat.
Yang kedua, akan terjadi gempa bumi, kelaparan, kabar-kabar tentang perang, krisis ekonomi. Ya, itu tanda-tanda. Kabar-kabar tentang perang, peperangan di mana-mana, permusuhan, dimulai daripada perang kecil antar saudara dalam nikah rumah tangga, istri dan suami, orang tua dan anak, sesama saudara, ya, keluarga, famili, tetangga, dan terus nanti berkembang. Ya sudah, antar suku, antar kaum, antar golongan, antar kelompok, antar bangsa. Saya rasa di zaman kita ini itu sudah, ya, semakin terus berkembang, semakin meningkat. Kabar-kabar yang demikian kita dengarkan di semua media setiap harinya. Itu berarti penggenapan daripada firman Allah. Ya, akibat daripada perang itu maka terjadilah krisis, penyakit sampan, gempa bumi di mana-mana, baik dalam skala kecil, sedang dan besar, memakan korban, menghancurkan bumi, termasuk juga aniaya. Yesus tidak menyatakan soal tahun, tetapi Yesus memberikan tanda-tanda supaya murid-murid mengerti. Ya, jadi tidak selamanya Tuhan memberikan waktu tahun. Sama seperti kepada bangsa Israel. Kalau kepada Abraham Yesus berkata, Tuhan berkata, keturunanmu nanti akan diperbudak di Mesir selama 400 tahun, dan itu terjadi. Melalui nabi-nabi termasuk Yeremia, Tuhan berfirman, Tuhan berkata, menubuatkan bahwasanya umat Israel itu akan dibuang ke Babel 70 tahun, dan itu terjadi. Ya, tetapi tidak selamanya Tuhan memberikan tahun waktu seperti itu. Ada kalanya Tuhan memberikan tanda-tanda supaya kita belajar mengerti kebenaran, mengerti firman Allah, sehingga kita tahu tentang waktunya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ketika Tuhan mendatangkan air bah dan menyelamatkan Nuh dan istrinya, 3 anaknya dan 3 menantunya, ya, Nuh ada di dalam bahtera itu selama 1 tahun 10 hari. Kalau kita pelajari kitab Kejadian pasalnya yang ke-7 sampai pasalnya yang ke-8, saya menemukan di situ lamanya Nuh di dalam bahtera itu 1 tahun 10 hari. Hujan itu 40 hari 40 malam. Air naik meninggi. Air meninggi itu selama 150 hari. Lalu air mulai surut, tetapi tidak langsung tiba-tiba surut. Dari mana Nuh tahu air itu sudah surut? Ketika dia mengeluarkan burung. Yang pertama burung gagak, yang kedua merpati, seterusnya merpati, baru merpati sekali lagi. Dari situlah Nuh tahu kalau air itu sudah surut, karena ada tanda. Ya, kitab Kejadian kita boleh lihat sebentar. Kejadian pasal ke-8 ya. Boleh dari ayatnya yang ke-6 saja, lompat. Ya. Sesudah lewat 40 hari, Ya. maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Terus. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, Ya. dan burung itu terbang pulang pergi, Terus. sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Ya. Burung apa yang pertama diterbangkan? Gagak. Burung gagak. Burung gagak ini melambangkan iblis. Kalau kita melihat baik dalam kitab Yesaya maupun juga dalam kitab Yeremia, ya, maka burung gagak ini yang najis. Ya, kalau dalam Taurat pun ini nggak boleh dimakan, karena ini pemakan bangkai. Ya, jadi ketika ini dikeluarkan, diterbangkan, ya, maka dia melayang-layang di atas udara. Dia tidak kembali. Ya, tidak kembali. Ini melambangkan iblis. Ada gambar yang tadi pagi, coba ditampilkan dulu. Ya, melambangkan iblis. Saudara yang terkasih, ketika iblis itu memberontak, dulu itu malaikat, namanya malaikat Lucifer, pemuji penyembah di sorga. Tetapi ketika memberontak, Tuhan membuang dia dari sorga dan tidak pernah kembali ke sorga sampai hari ini. Bahkan sampai kapanpun tidak akan pernah kembali. Ya sudah, sama seperti burung gagak ini.
Ini yang di atas ya. Ya, itu yang pertama diterbangkan. Dia tidak kembali. Dia melayang-layang di udara. Itu melambangkan iblis. Oleh sebab itu iblis itu disebutkan penguasa di udara. Baik dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang kedua, maupun juga dalam Efesus pasalnya yang ke-6. Ya, bahkan masih banyak ayat yang mencatat soal itu. Ya. Penguasa di udara, roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu setan di udara, pemerintahan-pemerintahan di udara, itu menuju kepada iblis. Jadi burung gagak yang diterbangkan itu tidak pernah kembali ke dalam bata, tidak. Sama seperti iblis ketika dilepaskan dari sorga, dibuang dari sorga, tidak pernah kembali ke sorga. Dia mengembara dari satu tempat ke tempat lain, merasuki satu orang kepada orang yang lain. Maka ketika pada zaman Ayub, pernah dengar ceritanya, ketika anak-anak Allah menghadap kepada Allah, maka nyelip dari situ iblis, ya kan? Ya. Lalu Tuhan bertanya kepada iblis, "Iblis," ya, kira-kira begitu. Ya. "Kamu dari mana?" Apa jawab iblis? "Sedang mengadakan perjalanan, tour, keliling." Ya, ya. Dari Pasir Indah sampai ke Kapling Mandiri. Dalam kitab Ayub kan, pasal 1 tuh. Demikian ayat 6 dimulai. Iya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, Ya. dan di antara mereka datanglah juga iblis. Datang iblis. Apa kata Tuhan terus? Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, Ya. "Dari mana engkau?" Dari mana kau iblis? Ya. Terus Lalu jawab iblis kepada Tuhan, Ya. "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." ya. Jadi dia tidak berhenti. Ya. Ini penjelajah umum. Ya. Dari perjalanan tahu kan, mengelilingi bumi. Ya. Nanti dia tahu udah keliling semua. Dia cek ibadah pertama di BUC, Ibu Alek nggak ada. Balik ke Kapling Mandiri, ibadah kedua, oh ada. Saudaraku mulai keliling lagi. Dia tidak pernah berhenti. Merasuk yang satu, setelah itu kembali merasuk yang lain. Dia tidak cukup puas hanya merasuk satu, tidak. Ingat cerita ketika Yesus melepaskan orang yang dirasuk oleh legion itu. Ya. Maka setan itu berkata, "Itu ada babi. Ya. Jangan hukum kami, tetapi suruhlah kami masuk ke dalam." Lalu Yesus mengabulkan permohonannya. Maka saya pikir-pikir, kalau permohonan setan aja dikabulkan Yesus, ya apalagi permohonan jemaat ya. Amin. Ya toh? Amin. Ya. Hanya persoalannya jarang kita bermohon, kan begitu. Kita hanya berkata, "Tuhan tahu yang ku perlu, Tuhan tahu yang ku butuhkan." Ya, nggak pernah kita minta. Mungkin yang terakhir, "Saya guru di Roma Tuhan." Nggak pernah kita minta. Maka Tuhan berkata, "Jadilah padamu sesuai dengan perkataanmu dan imanmu." Nah kembali saudara, yang saya mau sampaikan, dari orang yang dirasuk pindah ke babi. Babinya terjun, pindah kemana lagi? Ya. Dia cari orang yang kosong. Karena memang dia adalah penjelajah umum. Jadi ketika burung gagak itu dilepas, dia tidak kembali ke dalam batra. Dia
menggambarkan iblis. Ya, iblis itu disebutkan penguasa udara, roh-roh jahat di udara, penghulu setan di udara. Sebab ia menjelajah dari satu tempat ke tempat lain, merasuk yang satu lalu balik merasuk yang lain. Demikian bos. Beda dengan merpati. Ya, ketika burung gagak tidak kembali, maka Nuh 7 hari kemudian melepaskan burung merpati. Coba kembali kepada Kejadian pasal yang ke-8 tadi. Demikian ayat yang ke-8. Ya. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Ya. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya. Terus? Dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Ya. Karena di seluruh bumi masih ada air. Ya. Lalu Nuh mengulurkan tangannya. Terus? Ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ya. Jadi karena burung gagak tidak kembali, maka Nuh menerbangkan burung merpati. Itu melambangkan Roh Kudus. Melambangkan Roh Kudus. Saudaraku, Tuhan menurunkan Roh Kudus ke bumi. Saya selalu menyampaikan zaman ini dibagi menjadi 3 zaman. Zaman Bapa, zaman Anak, zaman Allah, Roh Kudus. Zaman Bapa itu 2000 tahun. Sejak manusia jatuh dalam dosa sampai kepada zaman Abraham ketika ia mempersembahkan Ishak. Itu disebut zaman Bapa atau zaman permulaan. Itu sekitar 2000 tahun. Lalu dari zaman Abraham sampai kepada zaman Yesus datang 2000 tahun yang lalu menjadi manusia, itu juga 2000 tahun. 2000 tahun. Atau lebih saya bagi lagi supaya lebih gampang. Dari sejak manusia jatuh dalam dosa sampai kepada zamannya Henokh terangkat ke sorga, itu 1000 tahun. Dari Henokh terangkat ke sorga, hidup itu, sampai kepada zaman Abraham mempersembahkan Ishak, itu 1000 tahun. Jadi 2000. Ya. Dari zaman Abraham mempersembahkan Ishak sampai kepada zamannya Elia terangkat hidup-hidup ke sorga, itu 1000 tahun. Dari zaman Elia terangkat ke sorga sampai kepada zaman Yesus datang ke dunia ini, mati, bangkit, dan Roh Kudus dicurahkan setelah dia ke sorga, itu 1000 tahun. Lalu 2000 tahun. Dan kalau dihitung dari sejak manusia jatuh dalam dosa, 4000 tahun. 4000 tahun bagi manusia, bagi Allah itu hanya 4 hari. Ya, karena 1000 tahun bagi manusia, bagi Allah itu 1 hari. Ya, lalu dari sejak hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan sampai sekarang, itu lebih kurang 2000 tahun. Saudara mungkin berkata sekarang sudah tahun 2024. Jangan hitung. Ya, tahun Masehi itu dari sejak kelahiran Yesus tidak, tetapi ingat dari hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, bukan dari kelahiran Yesus, bukan. Ya, Yesus lahir, umur Yesus berapa tahun ketika ada di bumi ini? Ya, saudara yang terkasih, namun demikian pun ada kalanya Tuhan yang mempersingkat waktu demi orang-orang pilihannya. Ada kalanya Tuhan memperpanjang waktu demi menyelamatkan lebih banyak lagi orang. Itu urusan Tuhan, rahasia Tuhan. Rahasia bagi kita yang dibukakan, mempersiapkan diri dan tetap berjaga-jaga. Amin. 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 Nah, kembali kepada peta zaman ini, saudara. Ya, ketika merpati yang pertama diterbangkan, merpati itu belum dapat tempat. Tidak ada tempat. Ini zaman Bapa. Dari sejak manusia jatuh dalam dosa sampai kepada zamannya Abraham. Roh Kudus Tuhan beri ke bumi kepada manusia, mengisapkan manusia, menyadarkan manusia. Tetapi Roh Kudus merpati itu belum punya tempat. Maka dikatakan begini, Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayatnya yang ketiga. Demikian Ya.
Berfirmanlah Tuhan, Apa firman-Nya? Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, Ya. karena manusia itu adalah daging, Iya. tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Iya. Tuhan berkata, Rohku tidak selamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia pada zaman itu hidup dalam hawa nafsu, keinginan daging. Roh Kudus tidak bisa berdiam dalam manusia daging, tidak. Ya. Maka bagaikan merpati itu diterbangkan, dia belum dapat tempat, dia kembali lagi. Roh Kudus dicurahkan ke bumi ini, diberikan kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang tertentu. Selama dia mau hidup benar, selama dia mau hidup kudus. Ya. Tetapi kalau dia hidup dalam daging, hawa nafsu daging, kembali ke sorga. Namun umurnya katanya 120 tahun. Artinya Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia itu ya untuk memperbaiki tingkah lakunya, hidupnya itu 120 tahun. Sembari Nuh mempersiapkan bahtera, sebab akan terjadi penghukuman yang besar atas dunia. Ya, terjemahan firman Allah yang hidup saya kutip. Terjemahan firman Allah yang hidup. Kejadian 6 ayat yang ketiga. Ya, Demikian firman Tuhan. ya, Lalu Yahweh Tuhan berfirman, ya. Rohku tidak akan terus-menerus diam di dalam manusia dan dipermalukan, Terus karena ia sama sekali jahat Ya. dan menuruti keinginan dagingnya semata-mata. Ya. Tuhan berkata, tidak selamanya aku biarkan rohku itu dalam manusia dan dipermalukan, dihinakan, didukakan, kata Tuhan. Karena manusia itu menuruti keinginan dagingnya semata-mata. Terus aku akan membatasi umur manusia sampai 120 tahun saja. Ya, terus Itulah kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki hidup mereka. itu kesempatan memperbaiki hidup mereka. Berapa tahun? 120 tahun. 120 tahun. Sejak Tuhan berfirman itu. Lalu Tuhan berkata kepada Nuh, persiapkan bagimu bahtera dari kayu bobir. Buat bentuknya seperti ini, buat berpetak-petak. Nanti semua binatang akan masuk berpasang-pasangan. Yang halal itu binatang yang halal itu 7 pasang, yang haram itu 1 pasang. Tuhan sudah atur semua, tepat sesuai dengan waktunya Tuhan. Pas ketika Nuh itu berumur 600 tahun, maka Tuhan menyuruh Nuh masuk ke dalam bahtera itu dan menutup. Nanti tahun depannya ketika dia berumur 601 tahun, di situ dia keluar dari dalam bahtera sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, kembali saudara, kita perhatikan. Pada zaman Allah Bapa, Roh Kudus itu belum dapat tempat. Ya, belum mendapat tempat. Ya, coba kembali kepada gambarnya. Ini ya, merpati yang pertama diterbangkan, dia kembali kepada Nuh ya, karena belum mendapat tempat. Ya, kembali kepada Kejadian pasal yang ke-8. Lalu 7 hari kemudian Nuh kembali menerbangkan merpati. Ayat 10. Ya, Ia menunggu 7 hari lagi. terus Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. terus Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, ya, dan pada paruhnya dibawanya selai daun zaitun yang segar. ya, Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. ya. Dari situlah diketahui oleh ya. Dari mana? Tanda. Nah, ini yang saya mau tekankan sebenarnya. Ya, bagian yang paling penting. Ya. Tuhan tidak berkata kepada Nuh, Nuh masuklah ke dalam bahtera, karena kamu harus ada dalam bahtera selama 1 tahun 10 hari tidak. Nuh masuklah ke dalam bahtera karena aku akan menghancurkan semua ini selama 1 tahun tidak. Tuhan tidak memberikan waktu tertentu kepada Nuh. Ya. Berapa
lama air bah itu meninggi? Berapa lama penghukuman Tuhan itu? Tetapi Tuhan memberikan tanda-tanda. Ketika dia menerbangkan burung gagak tidak kembali. Dia tahu air masih meninggi. Di mana burung gagak? Terbang di udara. Dan burung gagak itu pun dapat hinggap di atas bangkai-bangkai yang ada di atas air. Sebab burung gagak itu pemakan bangkai. Beda dengan merpati. Iblis itu dimanapun bisa hinggap dalam kehidupan orang-orang yang hidup dalam dosa kefasikan. Tetapi Roh Kudus itu hanya hidup, hanya dapat tinggal di tempat yang kudus. Hati yang kudus, hidup yang kudus. Maka ketika dia tidak mendapat tempat, kembali ke batra. Ketika Roh Kudus belum mendapat tempat di bumi ini, kembali ke surga. Pada zaman awal-awal, Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang percaya. Kepada Nuh diberi Roh Kudus, sehingga Nuh itu bisa mengerjakan batra itu. Bagaimana membuat bahtera sebesar itu? Selama 120 tahun pula. Dari mana kayunya? Nggak ada yang mendukung. Dari mana dananya? Nggak ada yang mendukung. Kecuali Tuhan. Saya pun nggak tahu apakah anak-anaknya itu ikut mendukung atau enggak. Kalau anak-anak saudara ikut mendukung saudara melayani, luar biasa itu. Orang tuanya sin tua, anaknya pasti tua, masih lebih mantap itu. Ya, daripada orang tuanya pernah tua, sin tua, anaknya bandit. Ya, satu begal, satu mabuk-mabukan, ya, satu narkoba. Aduh. Kita tidak mencatat dengan jelas apakah ketiganya itu mendukung atau enggak. Istrinya pun belum tentu. Ya. Jangan-jangan coba kalau sempat istrinya berkata, udah ini dari udah bodoh katanya, kan tawar hati lu. Ya. Cobalah kalau suami melayani istri nggak mendukung, kan sakit toh. Tapi coba kalau suami melayani, istri pun mendukung, maju pak, semangat melayani. Sudah kubelikan dasimu, nanti bulan depan jasmu, wah ini makin semangat lagi. Ya, janji aku, nanti bulan 8 kubelikan sepatumu yang baru. Ini pasti makin semangat lagi. Ya, istrimu belum tentu, kita tidak mencatatnya. Paling gawat kalau sempat seperti istrinya si Ayub kan. Matilah kau, kutukilah Allahmu. Tapi ketika diberkati, luar biasa semangatnya. Saudaraku, 120 tahun namanya. Kalau bukan Roh Kudus yang menolongmu, tidak akan mungkin bisa mengerjakan. Tetapi orang-orang pada zaman itu hidup dalam kaki. Maka Roh Kudus itu naik. Tidak selamanya tinggal dalam manusia. Lalu pada zaman anak-anak, dari sejak Abraham sampai kepada zaman Yesus, burung merpati yang kedua ini terbang. Juga belum mendapat tempat. Kembali kepada Nuh, membawa setangkai tunas zaitun. Tunas zaitun itu adalah lambang perdamaian. Maka kalau saudara lihat itu logonya PBB, ya, itu tunas zaitun. Itu lambang perdamaian. Artinya murka Tuhan sudah mulai surut. Tuhan akan mengirim Yesus, anaknya yang tunggal, untuk memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Bapa, untuk menyelamatkan
manusia yang berdosa dari dosa dan kutuk dosa. Merpati kembali, tetapi membawa tunas zaitun, tanda perdamaian. Ya. Roh Kudus pada zaman Allah Anak dikirim ke bumi. Roh itulah juga yang mengangkat Elia. Roh Kudus itu juga yang mengurapi hamba-hamba Tuhan. Roh Kudus itu juga yang mengurapi Bezalel dan Aholiab dalam membangun tabernakel dan seterusnya. Ya. Tetapi ketika mereka memberontak, Roh Kudus itu kembali sampai kepada Yesus datang. Karena Yesus datang untuk mempersiapkan gereja, sebab gereja lah yang akan menjadi tempat kediaman Roh. Ya. Maka yang ketiga, merpati itu diterbangkan, dikeluarkan dari bata. Merpati tidak kembali lagi karena sudah mendapat tempat. Kembali kepada Kejadian pasal 8. Demikian ayat yang ke-12. Iya. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Terus. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Ya. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Tidak kembali lagi kepadanya. Terus. Dalam tahun ke-601, Ya. dalam bulan pertama, Ya. pada tanggal 1 bulan itu, Terus. sudahlah kering air itu dari atas bumi. Ya. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Ya. Jadi dari merpati yang kedua yang diterbangkan tadi, dari situlah Nuh mengerti. Lalu diterbangkannya lagi pada hari yang ke-7 berikutnya. Merpati itu tidak kembali karena sudah mendapat tempat. Itu menunjukkan tadi kepada zaman Allah Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu disurahkan, Roh Kudus itu tidak kembali. Yang kembali ke sorga itu adalah Yesus. Ketika dia terangkat naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Sampai hari ini Roh Kudus ada di bumi, tinggal di tengah-tengah gereja, tinggal di tengah-tengah hidup orang-orang percaya. Amin. 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 Haleluya. Ya, Haleluya. ini roh ini sudah ada tempat, karena Yesus sudah mempersiapkan tempat gereja. Orang percaya itu tempatnya. Maka Kisah Rasul pasal yang kedua mencatat pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Turunlah di atas mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa yang baru bagi mereka, sesuai dengan yang diberikan oleh Roh itu untuk diungkapkan. Roh itu sudah ada tempatnya, gereja, orang-orang percaya. Saya dan saudara, kitalah tempatnya, rumahnya. Selama 4.000 tahun Roh Kudus tidak mendapat tempat. Ya. Baik pada zaman Bapa, zaman permulaan, Roh Kudus tidak mendapat tempat. Pada zaman Allah Anak, Roh Kudus tidak mendapat tempat. Daud pernah berkeinginan membangun bait suci untuk tempat kediaman Tuhan. Apa kata Tuhan? Rumah apa yang mau kau bangun untukku? Bukankah aku mengembara selama perjalanan bangsa Israel di padang gurun? Rumah apa yang hendak kamu bangun? Kata Tuhan. Aku tidak tinggal dalam bangunan yang dibangun oleh manusia, tetapi Tuhan tinggal dalam hati, dalam hidup orang percaya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kan itu kan dalam kitab Samuel ini. Coba 2 Samuel pasal 7 ini. Ya, ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Iya. Pergilah katakanlah kepada hambaku Daud. Iya. Beginilah firman Tuhan. Terus? Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Ya, Tuhan berkata melalui nabinya, sampaikan kepada Daud. Masa Daud yang membangun rumah untukku, kata Tuhan. Ya, Daud saja aku yang menciptakannya. Ya, masa Daud yang membangun rumah untukku. Terus? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Iya, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman.
pernah tinggal di rumah. Aku ikut mengembara seperti orang Israel, kata Tuhan. Terus, selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, iya, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel, iya, terus, yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel, iya, iya, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu tidak aras? pernah. Ya. Aku tidak pernah menyuruh salah seorang hakim atau pemimpin atau gembala umatku untuk membangun rumah untukku. Nggak pernah, kata Tuhan. Karena aku tidak diam dalam bangunan yang dibuat oleh manusia. Maka Roh Kudus itu, Tuhan itu tidak tinggal di gedung ini, di bangunan ini, tidak. Tetapi Roh itu tinggal di hati saya dan saudara. Amin. 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 Hati kita yang kudus, hati kita yang benar, hidup kita yang benar, disitulah dia akan berdiam. Maka kitab Korintus, 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 mencatat begini, tidak tahukah kamu bahwasanya tubuhmu itu adalah bait Allah, rumah Allah, tempat kediaman Allah. Ayat 16 ya. Demikian, tidak tahukah kamu Iya. bahwa kamu adalah bait Allah, Terus, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? ya, Roh Allah diam di dalam kamu, bertabernakel, berdiam. Ya, bukan singgah, tetapi berdiam. Ya, bukan bertamu, tidak. Roh Kudus itu tidak singgah di hati saudara, Roh Kudus itu tidak bertamu di hati saudara, tetapi Roh Kudus itu ingin berdiam di hati kita. Karena itu hidup ini perlu dijaga dalam kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Supaya Roh Kudus itu tetap berdiam dalam hidup kita, memimpin kita, menyertai kita, memberikan kita hikmat untuk menyelesaikan segala sesuatu, memberikan penghiburan, memberikan jalan keluar untuk mengatasi segala sesuatu yang kita hadapi, sehingga kita mampu menanggungnya. Hari demi hari makin bertambah kuat, hari demi hari makin bertambah dewasa, hari demi hari makin mantap, makin dekat dengan Tuhan, makin intim dengan Tuhan, karena pertolongan Roh Kudus. Amin. Iya, coba terus. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, Ya. maka Allah akan membinasakan dia. Terus. Sebab bait Allah adalah Bait kudus, Allah kudus. dan bait Allah itu ialah kamu. Kamu gereja. Ya, supaya Roh Kudus itu dapat berdiam. Selama kita hidup dalam hawa nafsu daging, mengikuti hawa nafsu daging, Roh Kudus tidak bisa. Keadaan kita seperti pada zaman Nuh. Ya, manusia daging adanya. Rohku tidak selamanya tinggal, kata Tuhan. Aku memberikan kesempatan bagi manusia itu hidup, memperbaiki hidupnya selama 120 tahun. Berapa? 120 120 tahun. Dan sepanjang sejarah Tuhan juga memberikan manusia kesempatan 120 tahun. Tapi tahun Yobel. Tahun Yobel. Kembali gambar tadi. Ya, dari sejak manusia jatuh dalam dosa sampai hari ini, Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia untuk memperbaiki hidupnya. 6 hari bagi Tuhan, bagi manusia 6.000 tahun. akan tiba nanti saatnya kita akan masuk kepada hari yang ke-7, Sabat perhentian penuh. Itulah zaman milenium ataupun kerajaan 1000 tahun damai itu. Hari perhentian penuh, Sabat. Ya sudah, kerajaan 1000 tahun damai itu. Tetapi sebelum itu ada 6 hari bagi Tuhan atau 6.000 tahun bagi manusia. 2000 tahun zaman Bapa, 2000 tahun zaman Anak, 2000 tahun zaman Allah Roh Kudus. 6.000 tahun itu sama dengan 120 kali 50.
Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia 120 tahun memperbaiki hidupnya. Ya. Tetapi kalau dari sejak awal itu dihitung dengan tahun Yobel. 1 tahun Yobel itu 50 tahun. 1 tahun Yobel 50 tahun. Kali 120 kali tahun Yobel itu 6.000 kan? Pas? Ya. Itu masa pemulihan bagi bumi, bagi manusia. Setelah itu Tuhan akan datang untuk menjemput, mengangkat gerejanya yang sudah siap sedia, dan bumi akan runtuh. Oleh sebab itu kita harus mengerti waktunya Tuhan. Kapan kesempatan untuk orang Israel, kapan kesempatan untuk kita, orang-orang yang dijangkau Tuhan, yang ditebus Tuhan di luar Israel. Ya. Supaya waktu kesempatan yang Tuhan beri jangan kita sia-siakan. Yerusalem menyia-nyiakan waktu kesempatan, walaupun mereka dilawan Tuhan, tetapi mereka tidak menghargai waktu itu. Maka Tuhan berkata akan runtuh. Tuhan memberikan waktu kesempatan bagi saya dan saudara sebelum kedatangannya kembali. Maka hargai waktu yang Tuhan. Haleluya. 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 Hargai kesempatan yang Tuhan beri. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita, supaya oleh pertolongan Roh Kudus kita dapat mengerjakan seluruh rencana Tuhan, sampai rencana itu tergenapi dalam hidup kita. Saudaraku, sekali lagi, mari hargai kesempatan kemurahan yang Tuhan berikan. Waktu tidak terlalu banyak bagi saya dan saudara. Kita melihat tanda-tanda yang terjadi, tanda-tanda zaman. Hendaklah pendengar memperhatikannya serta mempersiapkan diri. Waktunya bagi kita mempersiapkan diri. Rasul Paulus mengingatkan baik jemaat di Roma maupun juga jemaat di Tesalonika, supaya jangan tidur waktu malam, tidur waktu siang, mabuk waktu malam, mabuk di waktu siang. Tetapi berjaga-jagalah, berjaga-jagalah, karena waktunya sudah dekat. Saya kutip sedikit 1 Tesalonika pasal 5 ayat pertama. Ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Iya. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara, Ya. tidak perlu dituliskan kepadamu. Nggak perlu lagi kutuliskan, kata Paulus, karena mereka sudah mengerti melalui firman dan roh tentang zaman, tentang masa, tentang waktu. Ya, namun mereka diingatkan supaya tetap berjaga-jaga terus. Karena kamu sendiri tahu benar-benar Ya. bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ya, karena mereka sudah mengerti tentang waktunya Tuhan. Kapan Tuhan datang? Yaitu waktu malam. Terus Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, Ya. seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Ya. Mereka pasti tidak akan luput. Ya. Ini orang-orang yang tidak berjaga-jaga, yang berkata semua aman, semua beres, ya, sehingga tidak berjaga-jaga, merasa sudah siap, merasa sudah rohani, merasa sudah mantap, sehingga tidak berjaga-jaga, ya, sehingga mereka nanti akan ditimpa seperti orang yang sakit bersalin. Dia tidak tahu kapan waktunya dia akan melahirkan, dia akan mengalami kesakitan antara hidup dan mati. Saudaraku, Paulus mengingatkan supaya tetap berjaga-jaga. Perikopnya di situ, perikopnya Berjaga-jaga. berjaga-jaga. Lompat saja ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan Terus. anak-anak siang. Ya. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Terus. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, Ya. tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ya. Jangan lalai, tetapi tetaplah berjaga-jaga. Terus.
Sebab mereka yang tidur waktu malam, Terus? dan mereka yang mabuk waktu malam. Ya. Jangan berada dalam kondisi tidur dan mabuk. Tadi dari ayat 1, 2, dan 3 sudah diingatkan, engkau tahu tentang kedatangan Tuhan yang akan datang pada waktu suasana malam. Arti malam di situ tidak menunjukkan kepada gelapnya dunia ini, tidak. Sekalipun Tuhan sering mendatangkan hukuman waktu malam. Coba lihat kalau di televisi, di berita-berita seringkali itu terjadi malam, gempa bumi, apalagi banjir bandang, tanah longsor. Ya sudah, itu seringkali terjadi pada malam ketika manusia itu terlelap. Iya. Tetapi ini berbicara, saudaraku, malam di sini bukan berbicara tentang gelap, tetapi itu berbicara tentang dunia ini yang sudah gelap oleh karena dosa. Dunia yang sudah dikuasai oleh dosa, tetapi manusia merasa semua aman. Ya, semua beres. Justru ketika disitulah Tuhan akan datang dengan tiba-tiba. Ya, orang yang tahu, orang yang mengerti, orang yang siap itu adalah orang yang tetap berjaga-jaga. Tetapi orang yang merasa dirinya aman, sudah beres, tidak mempersiapkan diri seperti 5 gadis yang bodoh, nanti akan tertinggal. Maka Rasul Paulus ingatkan, jangan tidur waktu malam, jangan mabuk di waktu malam. Justru di waktu malam harus berjaga-jaga. Ketika dosa mulai memuncak, dunia sudah dikuasai oleh kegelapan dosa, justru di situ kita harus semakin berjaga-jaga. Jangan terseret dengan suasana. Amin. Amin. Kalau di sekeliling kita orang-orang sudah hidup dalam dosa, teman-teman kita sudah mencemplungkan diri kepada dosa, justru di situ kita harus mempersiapkan diri. Dosa makin meningkat, kejahatan makin meningkat. Orang yang melakukan kejahatan, yang melakukan dosa, merasa tidak bersalah, justru merasa benar. Hati-hati. Tanda-tanda kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Jangan terseret dengan suasana kegelapan malam itu. Jangan terseret kepada suasana dosa, kepada suasana manusia yang sudah mencemplungkan dirinya kepada dosa, hidup di dalam dosa, bersenang-senang dalam dosa, menikmati dosa. Jangan terpengaruh, jangan terseret, tapi tetap berjaga-jaga supaya hidup kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya tidak perpanjang firman ini. Saya mengajak kita sekalian jemaat Tuhan, pahamilah waktunya Tuhan.